Anda kembali di Breaking News kasus Sambo. Pemirsa, kita akan langsung bergabung dengan Profesor Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung 2011-2018. Prof, sebelum jeda tadi pertanyaan kita adalah tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum 8 tahun terhadap Putri Chandrawati dan juga katakanlah Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf. Ricky Rizal adalah seorang anggota polisi yang notabene mungkin paham hukum ini, Prof. Kenapa bisa sama dengan seorang masyarakat biasa? Ini bagaimana pendapatnya, Prof? Ya, kalau saya akan mencoba apa yang saya saksikan oleh televisi tentang masing-masing itu, kalau dikatakan apa yang dipandang dari seorang sipil yang bukan dari polisi, yaitu Kuat Maruf. Kuat Maruf itu juga termasuk bersedia membackup, ya. Bukan hanya bersedia dalam kata-kata saja, tapi dia mempersiapkan senjata tajam. Ini salah satunya kenapa dia orang sipil, pegawai biasa, juga dijadikan beratnya tuntutan selintas itu, ya. Tentu hakim bisa lebih dari itu. Kalau seandainya hakim berpandangan ini berbahaya, ini menjadikan dorongan yang kuat bagi calon pelaku. Misalnya itu bermisal-misal. Juga demikian pula juga bisa diringankan karena dia tidak punya rencana. Dia hanya membackup, tidak punya ide. Ini harus seimbang. Pandangan-pandangan yang saya utarakan ini tolong didengarkan dengan baik-baik. Jadi ini dia sipil, tapi dihukum berat dianggap mengerti mengenai aturan tadi yang saya sebutkan, perpol tadi. Nah, kemudian kalau kita bicara kepada yang lainnya, Ricky Rizal misalnya. Kalau Ricky Rizal diperintah tidak membunuh, membackup, dia menolak untuk perintah menembak, ya, bukan membunuh perintahnya, menembak. Dia menolak, tidak kuat mental. Bisa ini alasan, bisa ini prinsip bagi seorang anggota polisi yang sudah agak lebih senior daripada pelaku yang diperintah, ya, Eliezer. Yang bersangkutan dalam hal ini mempunyai kewajiban hukum untuk menyimpan senjata, meletakkan di tempat lain, perintah ini. Nah, kita ukur perintah-perintah ini apakah wajar dilaksanakan sebagai bawahan. Itu yang menjadi dasar. Menolak perintah, apakah ini diukur di aturan di kepolisian di mana dia anggota polisi. Kalau ukuran ini betul, sesuai dengan ketentuan, ya, berarti dia, saya sebut orang pertama menyebut bahwa dia ini role model. Satu model yang perlu dicontoh bahwa dia berani seorang bintara menolak perintah jenderal. Ini role model. Ke depan nanti pasti seperti ini. Kita jangan bicara soal ini mandek di sini, Mbak Ana. Kita bicara ke depan nanti bagaimana dengan peristiwa ini. Memang peristiwa menyakitkan, memilukan, anak bangsa ditembak sesama anggota di tempat dia bertugas. Tetapi kalau saya harus berani mengungkapkan dari awal, ini blessing in disguise. Ini berkah yang terselubung yang bisa mengungkap pada publik begini kondisi di tempat yang terjadi peristiwa ini. Mari kita rubah. Presiden harus mendengarkan ini dan presiden merubah apa yang baik sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini di kemudian hari. Itu pandangan saya baik mengenai Ricky Rizal maupun Kuat Maruf. Kalau mengenai PC kan sudah saya kemukakan tadi. Dia betul di awal itu sebagai pencetus bahwa dia dilecehkan. Diberitakan di dakwaan JPU kepada dakwaan yang lain. Ini saya punya buktinya. Kemudian bahwa kemudian berubah perkosaan, tetapi sudah di SP3 di Jakarta Selatan, artinya sudah tidak ada lagi, tidak eksis lagi perkara itu dan tidak dilakukan di Magelang. Kalau soal apakah ada visum et repertum, justru itu terjadi peristiwa. Tetapi kalau ini menjadi pergeseran perselingkuhan, ya mana ada perselingkuhan itu visum et repertum? Ya nggak perlu melapor, ya nggak perlu, karena memang ini suka sama suka. Ini adalah satu meeting of mind dari asmara, ya tidak perlu ada itu. Nah, ini merubah, ini menggeser paradigma dari banyak orang, banyak pihak, termasuk hakim. Nah, ini harus didalami. Kalau bagi saya ini akan dimasukkan dalam salah satu ukuran hakim untuk menilai keseluruhan terdakwa yang 5 ini berkait-kaitan, maka ini akan menjadi satu keyakinan hakim bahwa ini memang bukan perkosaan atau pelecehan, tapi ini adalah perselingkuhan. Ini yang saya bilang missing link. Saya ungkapkan di mana-mana ini bahwa ini ada kekosongan dari mata rantai yang menyambung. Masihkah Prof harus dibuktikan?
Perlukah Harus, dibuktikan? karena apa? Membunuh orang, kok mematikan orang, kok minta orang untuk dibunuh, pasti ada. Kalau motif berencana terpenuhi, 340 terpenuhi. Tapi di antara 340 itu ada dasar. Dasar dia merencana itu apa? Ini missing. Kamarudin, salah satu pencetus setelah kotak Pandora dibuka, maka ada 5 pahlawan di sini. Ya saya sulit menyebut namanya, tapi ada Kamarudin, ada Saur, ada Ibu siapa itu, Ibu Irma, ada 5 saya hitung. Itu melaporkan ke Mabes Polri, penembak ini harus dihukum. Yosua ini Ricky Rizal, maaf. Dari Sambo. Ya dari Sambo sampai kepada yang diperintah. Oke. Ini harus dihukum sekarang, dipecat dulu. Ini saya dengarkan dengan jelas. 5 pahlawan ini baru bermunculan ketika menjadi case, menjadi perkara yang bentuknya adalah penyidikan. Muncullah penawaran kepada Eliezer menjadi JC. Disambut dengan baik karena dia menghadap sendiri, kemudian diterima sepakatnya. Ini juga perlu diperhatikan, perlu diringankan ini karena dia juga termasuk urutan ketiga tadi. Ini kalau klaster dari peristiwa yang harus digambarkan secara utuh. Pertama, keluarga membongkar petak Pandora ini. Ada pahlawan-pahlawan yang meminta dihukum, berubah kemudian karena memang faktanya tidak berubah menjadi JC tadi. Nah, baru tampillah JC dalam urutannya. Saksi nanti juga diperhitungkan siapa yang bohong, siapa yang tidak dengan semua risikonya. Yang membuka, yang melengkapi Eliezer, apa jasanya diukur secara holistik. Dari jasa yang ada dengan kedudukan JC dengan deliktum, dengan tanggung jawab delik yang dia lakukan. Ini semua keseimbangan keadilan, negara-negara hukum. Harus keadilan. Di dasar keadilan ada kebenaran yang material. Ini semua diungkapkan secara lengkap dan utuh bagi seorang pemutus perkara yang menyangkut nasib orang. Kalau nanti ternyata dihukum maksimal, terjadi di Indonesia terjadi. Kemudian apa? Risikonya kalau terungkap fakta yang benar tidak begitu. Kalau seumur hidup masih ada kesempatan karena ini belum dieksekusi misalnya. Kalau di bawah itu semua terpulang pada hakim. Hakim bisa menambah dan hakim juga bisa mengurangi dengan pandangan keadilan untuk negara. Di dalam negara itu sudah ada masyarakat, ada pemerintahan, dan ada konstitusi, undang-undang dasar yang diterapkan dengan adil. Itu peran berat di sana. Kalau dari mata hakim sendiri, apakah motif ini perlu dibuktikan, Prof? Ada yang sebagian pakar hukum pidana mengatakan bahwa motif dalam pembunuhan berencana ini perlu dibuktikan, tapi ada juga yang tidak, karena kejahatannya sudah terjadi. Begitu sebenarnya seperti apa, Prof? Bagi saya kasuistis, kasus mana yang perlu motif dibuktikan, kasus mana yang tidak. Ini di tengah-tengah. Unsur pembunuhan berencana sudah terpenuhi. Banyak orang berpendapat yang sudah tidak perlu dicari sebabnya, alasnya dia membunuh apa. Nah, bagi saya untuk kasus ini saya sering mengatakan cukup kalau kita unsur dari 340 ini cukup. Tapi kalau kita mengatakan ini sampai maksimal mati, kan ada missing link. Bagaimana orang bunuh karena apa sih sebenarnya? Nah, Kamarudin membuka, oh ada kasus lebih besar dari ini, dari pelecehan atau dari perselingkuhan, yaitu hal-hal yang terjadi di dalam. Nah, ini manfaat tadi. Kalau FS ini mau membuka semua kerajaan yang ada di kepolisian, ini luar biasa. Kita punya kepolisian yang kita harapkan ke depan nanti dari keadilan ini. Saya katakan ini blessing in disguise dengan segala hormat bagi korban, dan saya katakan ini blessing. Kita akan punya wajah kepolisian yang baru di masa depan kalau ini dipakai unsur kemanfaatan. Menghukum dengan keadilan, dengan kemanfaatan. Sejauh ini mungkin kalau masyarakat melihat hakim tidak mendalami hal itu ya, Prof ya? Ya kan masyarakat tidak tahu. Ini makanya masyarakat itu ada 2. Saya tegaskan ini. Yang social justice sama street justice yang nggak ngerti apa-apa di pinggir jalan. Ini tentunya tidak perlu diperhatikan. Dari pertanyaan hakim, Prof, melihatnya bagaimana? Apakah kemudian sudah mendalami hal ini? Ya, ini kan di tingkat yudek faksi. Tentu hakim mencari fakta. Nanti ada tingkat berikutnya, sampai di Mahkamah Agung itu sebagai yuris, sebagai penerapan hukum. Yudex yuris itu berbeda, sangat berbeda.
Kalau sampai ada pihak-pihak yang appeal sampai ke Mahkamah Agung, maka ini bukan yudek faksi, bukan fakta. Jadi apa yang dilakukan oleh HKPN sudah bagus, kan dia menggali fakta-fakta yang terjadi seperti ini. Nah kalau kurang ya nanti disajikan lagi, oh ada missing link. Nah ini saya ingatkan, di masa ada missing link di sini untuk menggali kebenaran yang betul-betul yang hakiki, kebenaran yang material menjadi keadilan yang material. Kalau kebenaran ditutupi, dipengaruhi dengan orang yang tidak ngerti, ini berbahaya buat keadilan bangsa ini. Karena orang nggak ngerti ikut-ikut campur. Boleh usul, boleh, tapi jangan kotor-kotor bahasanya. Ini kan menunjukkan siapa mereka. Tengok dirinya siapa, baru bisa ngatain orang lain. Baik, Prof, mungkin ini pertanyaan terakhir, Prof. Ketika nanti vonis sudah dijatuhkan oleh majelis hakim, tentunya masih ada lagi banding dan juga kasasi ya, Prof ya. Mungkin ini bisa dikoreksi. Adakah kecenderungan di banding ataupun kasasi maka hukuman akan diperberat atau malah diperingan? Seperti apa, Prof mungkin? Saya mengalami keduanya. Dari seumur hidup, majelis kami meningkatkan menjadi maksimal, yaitu tahun 2014 di Bandung, pembunuhan sangat terkenal, menyeret-nyeret wanita, kemudian dibacok pula dan mati. Sofia Yofi namanya, ini harus saya buka juga. Itu dari seumur hidup menjadi mati di tingkat Mahkamah Agung di tahun 2014. Ini mungkin, tapi dikurangi juga ada yang dihukum berat, dirubah, mengadili sendiri. Mengadil pertimbangan penerapan hukum tidak tepat ini. Dia bukan pengedar, baru dia menguasai. Karena pasal 112 narkotika itu menguasai dan mengedarkan. Salah satunya cukup. Nah seperti itu. Jadi memang ini adalah domain dari pemutus perkara yang bertanggung jawab kepada keadilan pada negara. Bahwa negara ini harus tertib. Negara ini diatur betul-betul dengan adil yang benar. Keadilan yang mendasarkan kepada kebenaran material. Seperti apa keadilan dibangun itu? Tidak asal maunya orang, tidak, kalau dimintakan seperti politik begitu ya, dilakukan polling, ya tentu enggak benar. Polling di antara orang yang ngerti. Polling di antara hakim yang terpilih. Polling di antara jaksa-jaksa yang terpilih. Juga penasihat hukum juga penegak hukum hari ini dipilih yang memang layak untuk berpendapat, sehingga lahirlah sebuah keadilan bagi negara. Artinya kemungkinan diperberat ataupun diperingan juga tetap masih ada dalam banding mungkin, dan juga kasasi ya, Prof ya? Ya, sangat mungkin. Baik. Ini yang saya harus sampaikan sebagai pembelajaran bagi yang nggak ngerti, ya, edukasi bagi yang nggak ngerti, tapi juga informasi bagi yang mau mendengarkan dengan baik. Baik, Prof Gayus Lumbun, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kasus Sambo TV One. Prof, terima kasih, sehat selalu. Selamat pagi, Profesor. Ya, dan pemirsa, Breaking News Kasus Sambo masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.